يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم ولا فائدة للعلم دون الأخلاق، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأدبا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita masih mempelajari materi daripada al-akhlaq yang berkenaan dengan adabul liqa wal iltiqa, adab bertemu dan adab berpapasan, atau akhlak bertemu ataupun berpapasan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada akhlak bertemu ataupun berpapasan ataupun adabul liqa wal iltiqa. Kemudian melanjutkan daripada apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, selanjutnya kita akan bahas bagaimana adab kita berpapasan dengan orang yang kita hormati. Adab berpapasan dengan orang yang kita hormati, baik itu tokoh masyarakat, baik itu adalah guru kita, baik itu adalah mungkin orang tua kita ataupun mertua kita, bagi yang sudah menikah. Tapi kalau antum masih belum menikah, yang pertama adalah menepilah sedikit dan perluas jalan untuknya. Ketika kita berpapasan dengan orang yang kita hormati, kemudian jalan tersebut sempit, maka perluas jalan untuknya. Jika jalan terlalu sempit, berilah kesempatan kepadanya terlebih dahulu untuk lewat. Jangan kemudian kita memaksakan diri untuk kemudian berdesak-desakan dengan orang yang kita hormati tanpa memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk kemudian beliau lewat. Ini bagian daripada akhlak yang tidak dibenarkan ataupun akhlak yang tidak baik. Selanjutnya yang kedua adalah ucapkanlah salam dengan baik ketika berpapasan dengannya. Jangan pernah menghindar atau merasa malu bertemu. Maka dahulukan kita mengucapkan salam kepada beliau ketika berpapasan. Jangan kemudian kita punya sifat ketika ataupun punya karakter setiap bertemu dengan guru kita seakan-akan kita merasa bersalah ataupun merasa malu. Jangan kemudian menunjukkan diri kita itu malu kalau kita tidak salah kepada beliau. Maka ketika berpapasan dengan beliau, bersegeralah untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang ketiga, tanyakanlah kondisinya dengan cara yang sopan dan santun. Bagaimana cara menanyakan kondisinya? Tanyakan kondisi kesehatannya, tanyakan kondisi keluarganya, kemudian tanyakan kondisi apapun saja yang berkenaan dengan apa yang ada pada diri beliau, selama pertanyaan tersebut masih seputar dengan hal yang mungkin tidak menyentuh perasaan yang mungkin menyebabkan beliau sakit hati. Maka jaga kemudian pertanyaan kita supaya pertanyaan kita masih tetap terkondisikan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah bila mana beliau menanyakan keadaan kita, jawablah dengan baik dan sopan. Jangan sekali-kali menunjukkan sikap acuh tak acuh. Ini bagian daripada pribadi yang tidak berakhlak. Yang kelima, selama berinteraksi dengan beliau, jangan pernah kita menunjukkan sikap cuek atau acuh dalam berbicara. Tunjukkan sikap kita bahwasanya kita itu peduli dengan beliau, peduli dengan keadaan beliau. Ketika beliau bertanya kepada kita, jawab pertanyaan tersebut dengan baik. Kemudian ketika berinteraksi beliau, tunjukkan sikap kita itu sikap selalu memperhatikan beliau. Jangan kemudian menunjukkan sikap cuek ataupun acuh dalam berbicara, seakan-akan kita itu sedang berhadapan dengan orang yang sebenarnya
tidak kita hargai. Maka hati-hati, sikap seperti ini perlu untuk kita jaga. Ini ketika berinteraksi dengan beliau. Kemudian yang keenam, bila berpapasan di jalan, ucapkan salam dan sapalah terlebih dahulu. Mengucapkan salam terlebih dahulu, menyapa terlebih dahulu bagian daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu berusaha untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, berusaha untuk menyapa terlebih dahulu. Kalau perlu jangan sampai kemudian beliau mengucapkan salam terlebih dahulu atau menyapa terlebih dahulu. Tunjukkan bahwasanya kita peduli, kemudian kita menghargai beliau. Yang ketujuh adalah jangan pernah menghindar ketika berpapasan dengan beliau, karena sikap seperti ini menunjukkan perilaku yang tidak berakhlak. Bertemu di jalan, kemudian cari jalan lain, seakan-akan kita itu dengki kepada guru kita, kita itu kecewa dengan guru kita, mungkin pernah dia itu menghukum kita, kemudian kita sakit hati. Ingat bahwasanya guru itu menghukum bukan untuk kepentingan diri beliau, akan tetapi kepentingan diri kita supaya menjadi lebih baik. Dahulu ada sebuah kisah seorang sultan. Sultan tersebut dicambuk ataupun dipukul oleh siapa? Oleh gurunya. Sampai kemudian ketika sultan tersebut beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang pemimpin, kemudian ia mengucapkan terima kasih kepada gurunya dengan sebuah ucapan, terima kasih wahai guruku, engkau telah mengajariku bagaimana berakhlak dan beradab. Pukulanmu kepadaku bukan untuk menyakitiku, tapi untuk menjadikanku sebagai pribadi yang lebih disiplin, sebagai pribadi yang lebih tegar dan kuat. Inilah yang menjadi bagian daripada sesuatu yang diinginkan oleh guru. Ketika kita kemudian mengingat apa yang pernah dilakukan oleh guru kita, jangan kemudian menyimpan dendam tersebut. Karena Ustadz pun juga sama. Dulu Ustadz mondok pertama kali, mondok hari Rabu sore, kemudian malam Sabtunya Ustadz dipukul. Kenapa? Karena melanggar. Apa yang kemudian ditunjukkan oleh Ustadz? Ustadz merasa bahwasanya Ustadz adalah posisi yang keliru, posisi yang salah. Ketika Ustadz kemudian menyampaikan kepada orang tua pun tidak mendukung. Bahkan orang tua cenderung menyalahkan diri Ustadz sendiri. Baru saat ini Ustadz merasa bahwasanya apa yang dilakukan guru kita itu adalah tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Hanya kemudian saat ini hal seperti itu menjadi sesuatu yang tabu dan sangat terlarang sekali. Ini yang menjadi persoalan kita pada saat ini. Bahwasanya guru-guru kita itu menginginkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berakhlak. Yang kedelapan, bila mana kita mendapatkan beliau dalam kesulitan ataupun membutuhkan bantuan di jalan, berikanlah bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita membawa kendaraan, bawalah beliau. Kalau beliau membutuhkan makanan, silahkan kita berikan selama kita bisa memberikan beliau apa yang bisa kita berikan. Alhamdulillah telah selesai pembahasan yang kedua. Setelah awal kita membahas, ini pembahasan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas memberikan manfaat bagi kita yang sebesar-besarnya. Ila liqa fi darsil qadim. Nakhtatim liqa'ana bika fardil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي berkati ilmu yang engkau beri.